Kerumunan mulai terbentuk di bawah pohon kurma dekat pemandian umum kota. Siang itu panas, dan seperti biasa, orang-orang berkumpul sambil menunggu giliran mandi atau sekadar berteduh. Di tengah kerumunan, seorang pedagang minyak rambut bernama Salman tampak sibuk menarik perhatian. Siapapun yang punya rambut putih, katanya lantang, cabut saja. Dijamin tidak akan tumbuh lagi. Rambut putih itu seperti rumput liar, kalau dicabut habis, selesai urusan. Beberapa orang mengangguk-angguk. Seorang pria parubaya bahkan langsung meraba kepalanya dengan wajah khawatir. Abu Nawas, yang sejak tadi duduk sambil mencelupkan kakinya ke kolam, menoleh perlahan. Ia memperhatikan Salman dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum tipis. Salman, katanya santai, aku ingin bertanya. Kalau duri di kaki dicabut, apakah kaki kita berubah menjadi bayi lagi? Orang-orang tertawa kecil. Salman mengerutkan dahi. Ini urusan rambut, Abu Nawas. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku justru sedang membicarakan logikamu, jawab Abu Nawas. Kau bilang rambut putih seperti rumput liar. Aku penasaran, sejak kapan kepala manusia jadi ladang? Seorang pemuda menyahut, tapi banyak orang bilang begitu, Abu Nawas. Katanya kalau satu rambut putih dicabut, tidak akan tumbuh lagi. Abu Nawas berdiri, menepuk-nepuk celananya, lalu mendekati pemuda itu. Kau tahu kenapa mitos seperti itu mudah dipercaya? Tanyanya. Karena orang malas memperhatikan hal sederhana yang terjadi di depan mata mereka sendiri. Ia menunjuk kepala seorang pria tua di barisan depan. Paman, berapa lama rambut putihmu mulai muncul? Sejak 10 tahun lalu, jawab si paman. Dan selama 10 tahun itu, lanjut Abu Nawas, apakah kau pernah mencabut rambut putihmu? Sering, kata si paman jujur. Hampir setiap kali bercermin. Abu Nawas mengangguk. Sekarang lihat kepalamu. Apakah rambut putihmu berkurang atau justru bertambah? Kerumunan terdiam. Si paman menghela napas. Bertambah. Abu Nawas menoleh ke Salman. Nah, seharusnya urusan selesai di sini. Tapi karena kau berjualan minyak rambut, aku tahu kau butuh penjelasan lebih panjang. Tawa kembali pecah. Abu Nawas mengambil sehelai rambut putih dari kepalanya sendiri. Setiap rambut tumbuh dari akar yang sudah membawa sifatnya. Warnanya, ketebalannya, bahkan umurnya. Ketika rambut ini dicabut, akarnya tetap sama. Saat ia tumbuh kembali, warnanya tidak berubah, karena yang berubah bukan rambutnya, melainkan usia pemilik kepalanya. Seorang wanita bertanya, tapi kenapa ada yang bilang rambut putih bisa menyebar kalau dicabut? Abu Nawas tersenyum. Itu seperti bilang ayam berkokok membuat matahari terbit. Padahal ayam hanya berkokok karena matahari akan terbit. Ia melanjutkan, orang mencabut satu rambut putih hari ini. Sebulan kemudian muncul 3 rambut putih baru di tempat lain. Lalu ia menyimpulkan, oh, gara-gara dicabut. Padahal yang terjadi adalah proses alami tubuh, bukan akibat dari tangan. Salman mencoba membela diri. Tapi mencabut rambut kan membersihkan kepala. Benar, sahut Abu Nawas cepat, membersihkan kepala dari rambut, bukan dari masalah. Gelak tawa kembali terdengar. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada lebih serius, yang jarang orang sadari justru ini, mencabut rambut terlalu sering bisa melukai akar. Akar yang rusak tidak tumbuh rambut putih, tidak juga rambut hitam. Ia berhenti bekerja. Berhenti bekerja? Ulang seseorang. Ya, kata Abu Nawas. Seperti pedagang yang tokonya kau robohkan setiap hari. Lama-lama ia tidak berdagang lagi. Itulah kebotakan. Seorang pria muda spontan menutup kepalanya. Jadi, mencabut rambut putih malah bisa bikin botak? Seorang lelaki bertopi kain mendekat setelah kerumunan agak buyar. Wajahnya ragu, suaranya diturunkan. Abu Nawas, kalau begitu, kenapa di kampungku orang-orang tua selalu melarang mencabut rambut putih? Katanya bisa mematikan urat. Abu Nawas mengangkat alis. Urat yang mana? Urat malu, urat sabar, atau urat berpikir? Lelaki itu terdiam, beberapa orang yang belum pergi kembali mendekat. Abu Nawas melanjutkan, tubuh manusia ini sederhana, tapi sering dibuat rumit. Rambut tidak terhubung langsung dengan urat hidup. Ia hanya menerima suplai darah dan nutrisi.
Yang membuat orang merasa kepalanya mati setelah mencabut rambut biasanya bukan urat yang rusak, tapi rasa nyeri yang datang karena kulit kepala terluka. Seorang tukang mandi menyela, tapi aku pernah lihat orang kepalanya infeksi setelah sering mencabut rambut. Benar, kata Abu Nawas cepat. Itu bukan karena rambut putihnya, tapi karena kebiasaan buruk. Tangan kotor, kuku tajam, kulit kepala disiksa. Kalau kau garuk kulitmu dengan pisau setiap hari, jangan salahkan kulitnya bila akhirnya luka. Seorang pria yang sejak tadi diam tiba-tiba angkat bicara. Kalau begitu, semua ini hanya soal sebab dan akibat yang keliru? Abu Nawas tersenyum puas. Akhirnya ada yang bertanya dengan benar. Ia menatap orang-orang satu persatu. Dalam hidup, manusia sering melihat dua kejadian yang berurutan lalu mengira yang pertama pasti penyebab yang kedua. Rambut dicabut, rambut putih bertambah. Padahal penyebabnya ada di dalam tubuh, usia, hormon, stres, dan kebiasaan hidup. Kata, stres, membuat beberapa orang saling melirik. Seorang pedagang roti berkata, kalau stres bisa bikin rambut putih, berarti yang perlu dicabut bukan rambutnya, tapi masalahnya. Tawa pecah. Abu Nawas menunjuk pedagang itu. Ucapanmu lebih berguna dari setengah mitos di kota ini. Namun dari kejauhan, seorang pria berwajah keras mendekat. Namanya Harits, dikenal suka berdebat dan merasa paling tahu. Abu Nawas, katanya, kau selalu menang karena pandai bicara. Tapi kalau ilmu ini benar, kenapa nenekku dulu mencabut rambut putihnya sampai wafat, dan kepalanya tidak botak? Abu Nawas menoleh tenang. Karena tubuh manusia tidak bekerja dengan sistem hukuman instan. Ada orang merokok seumur hidup dan hidup lama. Ada yang merokok sebentar lalu sakit. Apakah itu berarti rokok menyehatkan? Harits terdiam. Abu Nawas melanjutkan, kebotakan bukan saklar. Ia proses. Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung genetik, perawatan, dan kebiasaan. Nenekmu mungkin beruntung. Tapi apakah keberuntungan pantas dijadikan dasar ilmu? Kerumunan mulai berbisik. Beberapa mengangguk pelan. Harits mencoba bertahan, jadi semua mitos kesehatan salah? Tidak, jawab Abu Nawas. Sebagian mitos lahir dari pengamatan kasar. Masalahnya, pengamatan tanpa pemujian hanya setengah kebenaran. Ia mengambil segenggam air kolam dan membiarkannya menetes. Salman kembali mendekat, kali ini tanpa suara lantang dan tanpa gaya menjual. Ia berdiri agak jauh, lalu berkata dengan nada setengah malu, Abu Nawas, kalau orang-orang sudah tahu mencabut rambut putih itu keliru, lalu apa yang seharusnya aku katakan pada pembeli? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memandang kolam, seakan mengukur kejernihan airnya. Katakan yang sebenarnya, ujarnya akhirnya. Bahwa minyakmu mungkin membuat rambut tampak lebih rapi, tapi tidak bisa menipu waktu. Salman tersenyum kecut. Kalau begitu, daganganku bisa sepi. Tidak, sahut Abu Nawas. Justru lebih jujur. Orang datang untuk merawat, bukan berharap keajaiban palsu. Percakapan itu memancing orang-orang yang semula hendak pergi untuk kembali mendekat. Seorang pria berusia 40-an mengangkat tangan. Abu Nawas, aku ingin memastikan satu hal. Kalau rambut putih tumbuh karena usia dan kondisi tubuh, kenapa ada orang muda sudah beruban? Abu Nawas mengangguk pelan. Pertanyaan bagus. Rambut putih tidak menunggu usia, ia menunggu kondisi. Stres berkepanjangan, kurang nutrisi, atau faktor keturunan bisa mempercepatnya. Tubuh itu seperti catatan harian. Apa yang kau lakukan hari ini, ia simpan untuk dibaca nanti. Seorang pemuda yang tampak sering begadang tertawa hambar. Abu Nawas melanjutkan, karena itu, mencabut rambut putih sama seperti merobek satu halaman catatan lalu berharap isinya berubah. Yang berubah hanya kertasnya, bukan ceritanya. Orang-orang saling berpandangan. Beberapa mengangguk, seolah baru menghubungkan banyak pengalaman pribadi yang selama ini terasa ganjil. Seorang tukang kayu berkata, aku perhatikan, setelah sering mencabut rambut, kulit kepalaku terasa lebih tipis. Abu Nawas menunjuknya. Itu karena kulit kepala tidak dirancang untuk ditarik berulang kali. Luka kecil yang berulang bisa membuat peradangan halus. Tidak terlihat hari ini, tapi terasa bertahun-tahun kemudian. Harits, yang sebelumnya paling keras berdebat, kini duduk di batu dengan wajah lebih tenang.
Jadi mitos itu bertahan bukan karena benar, tapi karena dampaknya tidak langsung? Persis, jawab Abu Nawas. Manusia jarang sabar menunggu akibat jangka panjang. Selama tidak sakit hari ini, ia merasa aman. Seorang ibu tua berkata lirih, dulu aku mencabut rambut putih anakku karena takut ia diejek. Sekarang rambutnya menipis. Seorang penjaga pemandian yang sejak tadi hanya mendengar dari kejauhan akhirnya mendekat. Ia membawa sisir kayu di tangannya. Tampak ragu sebelum berbicara. Abu Nawas, aku ingin jujur. Setiap hari aku melihat orang bercermin di sini. Yang rambutnya mulai putih, hampir selalu terlihat gelisah. Yang sudah banyak ubannya, justru lebih tenang. Mengapa begitu? Abu Nawas menoleh, matanya menyipit seolah menimbang pertanyaan itu. Karena yang sedikit uban masih sibuk melawan kenyataan. Yang banyak uban sudah selesai berdebat dengan dirinya sendiri. Beberapa orang tersenyum pahit. Penjaga pemandian melanjutkan, banyak juga yang mencabut rambut putih diam-diam, lalu menoleh kiri kanan, takut dilihat orang. Karena uban bukan soal rambut, kata Abu Nawas, melainkan soal penerimaan. Rambut putih hanya tanda yang terlihat. Yang sebenarnya ingin disembunyikan adalah rasa takut menjadi tua. Harits mengangkat kepala. Kalau begitu, mitos ini sebenarnya bukan tentang kesehatan. Bukan, jawab Abu Nawas cepat. Ini tentang psikologi. Mitos sering muncul untuk menenangkan kecemasan. Logika dan ilmu justru sering membuat orang gelisah karena memaksa mereka menghadapi kenyataan. Seorang pemuda berkata, makanya orang lebih suka mendengar cabut saja, beres daripada jaga hidupmu dengan benar. Abu Nawas tersenyum lebar. Karena mencabut rambut butuh 1 detik. Mengubah kebiasaan butuh bertahun-tahun. Salman yang masih berdiri di situ menghela napas. Aku baru sadar selama ini yang kuberi orang bukan solusi, tapi pelarian. Abu Nawas menoleh padanya. Pelarian laku keras, solusi sering sepi peminat. Kerumunan kembali tertawa, kali ini lebih pelan. Seorang pria tua yang sejak awal hanya duduk diam akhirnya berbicara, suaranya serak namun tegas. Abu Nawas, aku punya uban sejak muda. Aku tidak pernah mencabutnya. Rambutku masih ada sampai sekarang, tapi teman-temanku yang rajin mencabut, kepalanya kini licin. Abu Nawas mengangguk hormat. Pengalamanmu lebih kuat dari 1000 mitos. Pria itu tersenyum bangga, seolah baru kali ini pengalamannya dihargai sebagai bukti. Bukan sekadar cerita orang tua. Seorang anak muda bertanya, kalau begitu, kenapa mitos ini masih terus diwariskan? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, karena orang lebih rajin menurunkan cerita daripada memeriksa kebenarannya. Ia melanjutkan, setiap generasi mewariskan 2 hal, pengalaman dan kesalahan. Sayangnya, kesalahan sering dibungkus rapi sehingga tampak seperti nasihat. Angin sore membuat permukaan kolam beriak kecil. Suasana tidak lagi riuh, tapi penuh perhatian. Seorang ibu berujar, mulai sekarang kalau lihat rambut putih, aku tidak akan langsung menyuruh mencabut. Abu Nawas menatapnya. Itu sudah cukup, tidak perlu melawan uban. Cukup berhenti menyakitinya. Beberapa orang tertawa kecil, lalu mengangguk. Harits berdiri, wajahnya tidak lagi keras. Aku kalah berdebat hari ini, Abu Nawas. Abu Nawas menggeleng. Tidak ada yang kalah. Yang ada hanya orang yang hari ini pulang dengan kepala sedikit lebih utuh secara rambut dan pikiran. Kerumunan perlahan bubar. Namun berbeda dari biasanya, mereka pergi sambil sekali menyentuh kepala sendiri, bukan untuk mencabut rambut, melainkan seolah memastikan bahwa sesuatu yang selama ini mereka lawan ternyata tidak pernah benar-benar menjadi musuh. Di sudut pemandian, seorang penulis catatan pasar yang biasa mencatat harga gandum mendekat sambil membawa papan kayunya. Abu Nawas, katanya, aku mencatat harga setiap hari agar tidak tertipu. Tapi soal tubuh sendiri, kenapa manusia jarang mau mencatat? Abu Nawas menoleh, tersenyum samar. Karena Tugu memberi tanda pelan-pelan. Tidak berteriak seperti pedagang rugi. Ia menunjuk papan catatan itu. Kau mencatat karena tahu harga hari ini memengaruhi keputusan besok. Rambut putih juga catatan, tentang tidur, makan, marah, dan cemas yang terkumpul. Tapi orang memilih menghapus catatan, bukan memperbaiki kebiasaan. Seorang pemuda yang gemar bercermin menyela. Kalau rambut putih adalah catatan, apakah semuanya buruk?
Tidak, jawab Abu Nawas. Sebagian catatan hanya tanda perjalanan. Seperti debu di sandal. Kau tidak menyalahkan sandal karena dipakai berjalan. Seorang tukang cukur yang baru datang membawa guntingnya bertanya. Lalu apa peranku? Banyak pelanggan meminta dicabut. Abu Nawas menatap gunting itu. Peranmu merapikan, bukan menipu. Potong dengan rapi, jaga kulit kepala, dan jelaskan risikonya. Ilmu tidak menghalangi rezeki, kebohonganlah yang menggerogotinya. Tukang cukur mengangguk, tampak lega. Dari belakang, terdengar suara lirih seorang lelaki muda. Aku mulai beruban sejak ayahku sakit dan aku tidak tidur nyenyak berbulan-bulan. Setelah ayahku pulih, uban tetap ada. Aku mencabutnya setiap pagi. Abu Nawas berdiri dan mendekat. Ubanmu tidak datang karena satu malam. Ia datang karena banyak malam. Dan ia tidak pergi karena satu tarikan. Ia pergi, kalaupun pergi, karena perubahan yang konsisten. Lelaki itu menunduk. Jadi aku harus mulai dari tidur? Dari tidur, dari makan, dari pikiran, jawab Abu Nawas. Tubuh merespons kebiasaan, bukan niat sesaat. Seorang ibu yang memandikan anaknya berkata, anakku sering mendengar orang dewasa bicara mitos. Bagaimana aku menjelaskannya? Ajarkan bertanya, kata Abu Nawas. Bukan membantah. Mengapa? Dan bagaimana kita tahu? Dua pertanyaan itu membersihkan kepala lebih baik daripada mencabut apapun. Penjaga pemandian kembali menyela. Ada yang bilang kalau tidak dicabut, uban akan menular ke rambut lain. Abu Nawas tertawa pelan. Yang menular itu kecemasan. Satu orang panik, yang lain ikut panik. Rambut tidak belajar dari tetangganya. Folikel bekerja sendiri-sendiri. Harits memusap dagunya. Jadi selama ini kita mengira rambut seperti gosip, cepat menyebar. Padahal yang cepat menyebar adalah ceritanya, balas Abu Nawas. Matahari makin rendah. Bayangan orang-orang memanjang di lantai batu. Salman menghampiri tukang cukur dan berbincang singkat. Botol minyaknya kini ditaruh tanpa label janji. Seorang anak kecil mendekati Abu Nawas dan menunjuk ubannya. Ini tidak apa-apa. Abu Nawas berjongkok agar sejajar. Ini tanda aku sudah belajar banyak hal. Dan masih belajar. Anak itu tersenyum, lalu berlari pergi. Orang-orang tersisa saling bertukar pandang. Tidak ada yang mencabut rambut. Beberapa malam Dari balik pintu pemandian, muncul seorang tabib tua yang jarang terlihat di keramaian. Ia membawa kantong kain berisi ramuan kering. Orang-orang langsung memberi jalan. Abu Nawas, katanya pelan, aku mendengar perdebatanmu sejak tadi. Kau menjelaskan dengan kata-kata, aku dengan ramuan, tapi orang lebih suka menarik rambutnya daripada mendengar kami. Abu Nawas tersenyum hormat. Karena menarik rambut terasa seperti tindakan. Mendengar dan mengubah kebiasaan terasa seperti menunda. Tabib itu mengangguk. Aku sering didatangi orang yang kepalanya luka karena terlalu sering mencabut. Mereka bertanya Salep apa yang bisa menumbuhkan rambut kembali. Dan apa jawabanmu? Tanya Abu Nawas. Aku katakan, tidak semua yang rusak bisa dipulihkan, jawab tabib itu jujur. Kerumunan terdiam. Kalimat itu menggantung lebih berat dari tawa sebelumnya. Abu Nawas menimpali, itulah bagian yang paling dibenci manusia, bahwa tubuh punya batas. Bahwa beberapa keputusan kecil, jika diulang, berubah menjadi konsekuensi besar. Seorang pria muda yang rambutnya mulai menipis berkata dengan suara lirih, berarti sebagian kebotakan itu buatan kita sendiri. Sebagian, jawab Abu Nawas, tidak semuanya, tapi cukup banyak untuk membuat kita berhenti menyalahkan rambut. Tabib duduk di batu. Dulu aku juga mencabut uban pertamaku, aku kira aku sedang menang. Sekarang aku tahu aku hanya sedang menunda menerima. Harits menatap tabib itu. Kalau orang sudah terlanjur mencabut bertahun-tahun, apa yang masih bisa dilakukan? Abu Nawas menjawab, berhenti menambah kerusakan. Tubuh menghargai keputusan baik meski datang terlambat. Seorang pedagang kain berkata, seperti kain yang mulai robek, kalau tidak ditarik lagi, setidaknya robekannya tidak melebar. Persis, kata Abu Nawas. Dan merawat yang tersisa jauh lebih masuk akal daripada menyesali yang hilang. Angin sore membawa suara adzan dari kejauhan. Orang-orang refleks menoleh. Suasana berubah lebih hening, lebih jujur. Seorang ibu berujar pelan, mungkin setelah ini, mitos lain juga perlu dipertanyakan. Abu Nawas menatapnya. Satu mitos runtuh hari ini bukan karena aku berbicara, tapi karena kalian berani berpikir.
Tabib berdiri dan merapikan kantong ramuannya. Aku akan mulai mengatakan pada pasien, jangan mencabut uban, cabut kebiasaan buruk. Beberapa orang tersenyum kecil. Di pemandian itu untuk pertama kalinya sejak lama, tidak ada suara rambut yang tercabut, tidak ada wajah tegang di depan cermin. Yang ada hanya orang-orang yang pulang dengan langkah lebih pelan, kepala lebih utuh, dan satu keyakinan baru bahwa tubuh tidak butuh dilawan, melainkan dipahami. Saat orang-orang mulai bergerak menuju pintu keluar, seorang lelaki berwajah lelah berhenti tepat di depan Abu Nawas. Pakaiannya rapi, tapi matanya menyimpan kelelahan panjang. "Aku juru tulis di kantor pajak kota," katanya tanpa basa-basi. "Setiap hari kepalaku penuh angka dan tenggat. Rambutku memutih cepat. Aku mencabutnya karena merasa itu satu-satunya hal yang masih bisa kukendalikan." Abu Nawas menatapnya lama. "Manusia sering memilih mengendalikan yang paling mudah disentuh, bukan yang paling perlu diubah." Juru tulis itu tertawa pendek. "Jadi aku mencabut rambut karena tidak bisa mencabut pekerjaanku, atau karena belum berani mencabut cara berpikirmu tentang pekerjaan itu?" jawab Abu Nawas tenang. Beberapa orang yang mendengar langsung terdiam. Kalimat itu terasa terlalu dekat dengan hidup mereka. Juru tulis itu mengusap kepalanya. "Setiap kali rambut putih tumbuh, aku merasa kalah." "Kau keliru," kata Abu Nawas. "Rambut putih bukan tanda kekalahan, tapi tanda tubuhmu bekerja keras bertahan." Ia melanjutkan, "Masalahnya, kau menghukum rambutmu atas beban yang seharusnya kau kurangi dari hidupmu." Seorang pemuda bertanya, "Kenapa tubuh memilih rambut sebagai tanda, bukan tangan atau kaki?" "Karena rambut tidak penting untuk bertahan hidup," jawab Abu Nawas. "Tubuh akan mengorbankan yang tidak vital lebih dulu. Ia menyimpan energinya untuk jantung, otak, dan organ utama. Rambut putih adalah sinyal awal, bukan kerusakan akhir." Tabib tua mengangguk. "Itu sebabnya uban sering muncul sebelum penyakit yang lebih berat." Orang-orang saling pandang. Beberapa tampak seperti baru saja mengingat sakit kepala, sulit tidur, atau mudah marah yang selama ini mereka abaikan. Seorang pedagang berkata, "Jadi uban itu peringatan dini?" "Bisa begitu," jawab Abu Nawas. "Masalahnya, manusia sering mematikan alarm dengan mencabut kabelnya." Tukang cukur yang masih berdiri di dekat pintu berkata, "Aku sering melihat pelanggan dengan kepala penuh luka kecil. Mereka bilang itu karena Seorang pemuda yang sejak awal hanya berdiri di dekat pintu akhirnya melangkah masuk. Tangannya menggenggam sisir, namun tidak dipakai. "Abu Nawas," katanya ragu, "aku baru saja menemukan satu uban pagi tadi. Aku tidak mencabutnya, tapi sejak itu aku terus memikirkannya." Abu Nawas menoleh. "Dan apa yang kau pikirkan?" "Aku takut," jawabnya jujur.
Takut dianggap menua terlalu cepat. Takut terlihat lemah. Abu Nawas mengangguk pelan. Ketakutan itu wajar. Tapi anehnya, manusia takut pada tanda waktu, bukan pada cara ia menghabiskan waktunya. Pemuda itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan, orang sibuk menyembunyikan uban, tapi tidak sibuk menyembunyikan kebiasaan begadang, marah tanpa henti, dan makan tanpa peduli. Padahal itulah yang paling cepat dibaca tubuh. Seorang wanita yang mendengar ikut menimpali, jadi rambut putih itu semacam laporan bulanan tubuh? Laporan yang jujur, jawab Abu Nawas. Dan seperti semua laporan jujur, ia sering tidak disukai. Tabib tua tertawa kecil. Dan manusia lebih suka merobek laporan daripada memperbaiki pengeluaran. Tukang cukur mengangguk. Aku mulai paham sekarang. Selama ini aku hanya diminta memperbaiki tampilan, bukan penyebab. Harits melangkah maju sedikit. Kalau suatu hari ada orang datang padaku dan berkata, cabut saja ubannya, apa yang seharusnya kujawab? Abu Nawas menatapnya lurus. Tanyakan, apakah kau ingin tampak baik hari ini, atau benar-benar baik untuk beberapa tahun ke depan? Harits terdiam, lalu tersenyum kecil. Seorang pria tua mengelus rambutnya sendiri. Aku dulu mengira uban adalah musuh. Sekarang aku pikir ia hanya pengingat bahwa aku masih hidup cukup lama untuk melihatnya. Kalimat itu membuat beberapa orang mengangguk perlahan. Pemuda bersisir tadi akhirnya menyelipkan sisir itu ke saku. Kalau begitu, uban pertamaku tidak perlu dicabut. Abu Nawas berkata tenang, tidak perlu. Ia tidak mengganggumu. Yang mengganggumu adalah cerita yang kau dengar tentangnya. Angin sore semakin sejuk. Orang-orang yang tersisa berdiri lebih lama dari biasanya, seolah tidak ingin kembali ke kebiasaan lama yang terasa tiba-tiba terlalu gegabah. Di pemandian itu, tidak ada lagi perdebatan keras. Yang tersisa hanyalah percakapan pelan, kepala-kepala yang disentuh dengan hati-hati, dan satu kesadaran baru yang menyebar tanpa paksaan. Bahwa rambut putih tidak pernah meminta untuk dicabut, manusialah yang terlalu cepat ingin menghapus tanda sebelum memahami maknanya. Langit mulai berubah warna. Satu persatu orang melangkah pergi tanpa tergesa, seolah membawa pulang sesuatu yang tidak terlihat di tangan, tetapi terasa di kepala. Penjaga pemandian menutup cermin-cermin kecil di dinding, bukan karena waktu sudah habis, melainkan karena tak lagi ada yang berdiri lama di depannya. Salman berjalan melewati Abu Nawas, berhenti sejenak. Hari ini aku tidak menjual apapun, katanya pelan. Abu Nawas menoleh. Tapi kau berhenti menjual ketakutan. Salman mengangguk, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Juru tulis pajak menutup buku catatannya. Besok aku akan mencatat jam tidurku, bukan hanya angka orang lain. Abu Nawas tersenyum singkat. Tukang cukur menggenggam guntingnya, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. Aku akan lebih banyak merapikan, lebih sedikit menarik. Tabib tua berjalan perlahan ke arah pintu. Tubuh manusia tidak bodoh, katanya sebelum pergi. Ia hanya sering diabaikan. Abu Nawas kembali duduk di tepi kolam. Ia menyentuh rambutnya sendiri, merasakan helai putih di antara yang gelap, lalu membiarkannya tetap di sana. Air kolam memantulkan bayangannya, kepala yang tidak sempurna, tetapi utuh. Di tempat itu, mitos tentang rambut putih tidak hilang karena dilawan, melainkan karena tak lagi dibutuhkan. Orang-orang pulang tanpa mencabut apapun, kecuali satu kebiasaan lama, mempercayai jawaban mudah untuk persoalan yang sebenarnya menuntut pemahaman.